yang keenam ini menggunakan jamban sehat. Jadi itu udah bisa jamban sehat itu ya jamban yang ada apa itu namanya penampungnya nih, ada istilahnya jumben nih, tidak jamban yang langsung ada di air umpamanya di timbang ulang nih, tapi yang bagus itu ada toilet kemudian dialirkan BAB kita dialirkan, kemudian ada peresapan ya, peresapan, kemudian keluar dari peresapan itu sudah untuk air, bukan langsung kelihatan barangnya. Ini untuk jamban sehat itu di Banjarnegara juga masih rankingnya masih tinggi untuk pemakaian jamban kurang sehat. Ya. Karena kalau kita tahu umpamanya sekarang di daerah-daerah yang banyak kolam ya, Banjarnegara kan terkenal kolam-kolam ikan. Kemudian untuk kita biasanya ada di AB itu ada tangkringan di atas kolam itu ya. Untuk apa? Untuk biar bisa dimakan ikan langsung ikan. Ikannya dimakan manusia. Makan lagi. Oke, lihatnya bagus itu sodako. Tapi barangkali di AB itu ada virus, ada bakteri yang nanti dimakan ikan, ikannya nanti dimakan ikan, ya. Kemudian bakterinya itu bakteri yang ganas, tidak mati lalu cuma sekedar dibakar, ya. Itu kan bisa nanti mengeluarkan bakteri lantai penyakit. Untuk yang masih punya saudara, namanya di lingkungan lain atau di daerah lain masih menggunakan jamban yang tidak sehat, kita bisa untuk ikut mengkampanyekan kampanye pemakaian jamban sehat. Kita bisa mengalami jamban sehat itu tidak baik, tidak sesuai dengan perilaku hidup kita. Kemudian yang ke-7, memberantas sedikit nyamuk. Ya, memberantas sedikit nyamuk ini juga harus hati-hati sekali ya, karena nyamuk itu ada yang nyamuk suka bersihan kayak bersih gitu ya. Nyamuk yang bahaya itu kan yang Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah. Nah itu nyamuk demam berdarah itu bertelur di tempat yang bersih. Pas di tempat yang apa itu di tempat yang kotor itu enggak, jadi kadang-kadang ada air di bawah dispenser ya, di air yang bersih. Itu nyamuknya nyamuk berdali mungkin ya, yang bersih gitu. Ya harus dari ini juga sering dicek di bawah dispenser, itu ada pipis yang lama tidak dibuang, itu bisa untuk bertelur. Jadi memberantas jentik nyamuk. Kalau di kamar ya kita kasih sinar biar tidak gelap, karena nyamuk itu suka yang gelap-gelap, suka yang gelap, suka yang ya kalau mau tidur lampu sudah dimatikan itu sudah dikecilkan itu kan nyamuknya sudah datang gitu. Ketika tadi di terang seperti ini takut masuk depan. Jadi nyamuk itu suka yang gelap-gelap. Kemudian yang ke-8 ini makan buah dan sayur setiap hari. Ini kita harus memperhatikan makanan kita. Kalau dulu ada slogan 4 sehat 5 sempurna, sekarang sejak tahun 2010 sudah diganti ya. Sudah tidak relevan lagi, diganti dengan makanan seimbang atau gizi seimbang atau B2SA, bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Makanan yang kita makan itu harus bergizi dan beragam, tidak hanya satu macam ya. Kemudian aman dari segala umpamanya dari zat pewarna, zat ini pemanis dan lain-lain ya. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Atau kalau dalam dunia kesehatan untuk lebih mudahnya itu kita punya patokan ya.
Yang sekarang sedang dikampanyekan adalah isi piringku. Isi piringku, ya. Piring itu kita bagi menjadi 3. Jadi sepertiga itu ya. Yang pertama karbohidrat atau makanan pokok. Makanan pokok ini bisa nasi, bisa tela, bisa kentang, ya, bisa macam-macam, disesuaikan dengan ya situasi dan kondisi gitu ya. Kalau di Papua mungkin ini ya sagu atau jagung. Kalau di kita di sini ya nasi. Tapi nasi juga kalau itu kita baca atau kita ikuti ini pesan-pesan dari Zaitun Akbar itu ya. Kalau kita sudah usia-usia seperti ini ya sudah siap itu untuk membatasi nasi putih, membatasi tepung-tepungan, membatasi gula pasir, membatasi santan, membatasi minyak. Nasi putih bisa diganti dengan nasi merah, nasi hitam. Nasi merah nggak enak. Asar di sini asar. Nggak enak itu cuma sebentar. Nggak enak itu cuma sepanjang lidah. Paling panjang 6 cm. Padahal tubuh kita itu, usus kita itu panjangnya 6 kali tinggi badan. Kalau tingginya 150, ya ususnya itu 6 kalinya. Kemudian nadi, ya urat nadi itu panjangnya, ya panjangnya seperti panjang dunia ini, jadi nggak terhitung. Kalau kita memanjakan yang 6 cm, tapi mengorbankan yang 900 meter, kan tidak etis ya. Makan cuma sebentar enaknya, tapi tubuh yang merasakan tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau di sini enggak enak sedikit ya, masih makan aja dan kan sudah enggak. Itu tubuh kita suka gitu. Jadi untuk beragam juga bisa diberagakan, dimagalkan, tidak hanya tergantung pada nasi putih. Dan nasi putih itu yang enak, yang terjadi itu semakin enak itu semakin tidak juga. Kalau ada nasi putih yang jatah itu mungkin lebih bagus untuk tubuh kita daripada yang terjadi itu. Yang merah, yang kasar itu lebih bagus untuk tubuh kita daripada yang putih, yang full gaji. Sepertiganya karbohidrat, sepertiganya sayur, ya, sepertiganya buah dan lauk. Jadi sayur lebih banyak daripada buah. Yang ketiga, sepertiga dibagi 2 jadi 1/6, yaitu lauk dan buah. Ini makanan yang sempurna. Jadi kalau dulu masih ada sempurna, itu sempurnanya susu. Nah, sekarang isi piringku yang seperti itu tuh sudah sempurna. Karena susu seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Bisa kira-kira itu ya, hal seperti itu bisa.